Radio Rasa TV. Satu-satunya Radio Rasa TV bersama saya Tommy Bastomi, mitra Net One dari Lampung Timur. Dan kali ini kita masih ngomongin Net One Indonesia yang ternyata banyak banget informasi yang perlu kita kulikin ya di internet. Mengingat sekarang kondisi Net One memang lagi pada banyak yang off, BTS-nya pada dimatiin, alhasil pelanggan Net One-nya pada kebingungan. Mereka pada cari ke YouTube dan akhirnya dapat video saya. Ada kecil, ini dia handset kecil, tapi jangan dirusakin ya. Kalau dirusakin tak hajar kamu bocil. Ambilin air putih dek, air minum itu, air minum jeruk, es jeruk saya. Jeruk hangat itu dek. Oke dek, makasih dek. Sini dek. Ini ada ininya, ada apa namanya? Ada bijinya. Jeruk manis, anget-anget, biar ketahanan daya tahan tubuh kita. Kelihatan kan, mantap ya. Oke, informasi seputar Net One kali ini kita lansir dari voi.id, voi.id ya. Digugat ke Petun atau Pengadilan Tata Usaha Negara, Menkominfo sebut Sampurna Telekom justru nunggak 2 tahun. Ini ditulis pada 20 April 2021 jam 7:41 waktu Indonesia Barat. Ini adalah Menkominfo Johnny G. Plate ya, seorang menteri ya, komunikasi dan informasi. Dari Jakarta diberitakan bahwa PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau STI menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun, Jakarta. Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan Menteri Kominfo nomor 456 tahun 2020 kemarin. Tahu kan? Pasti tahu ya. Tunggakan dari PT Sampurna Telekomunikasi Net One Indonesia yang sudah nunggak sejak tahun 2019 sampai tahun 2020. Ada 400 miliar lebih itu totalnya. Di sisi lain, Menkominfo Johnny G. Plate menyebut jika PT Sampurna Telekomunikasi justru belum membayar biaya hak penggunaan atau BHP, izin pita frekuensi radio atau IPFR selama 2 tahun. Bahkan perusahaan yang punya merek dagang Net One Indonesia itu tetap menggelar layanan komersil sejak tahun 2019 dan tahun 2020. Kalau dari informasi yang aku dapat sih ya, katanya banyak BTS Net One yang sudah mati tidak beroperasi karena mereka mau melakukan perampingan tower, karena tower Net One ini kan bisa mengcover 100 kilo jarak udara atau bahkan 50 kilo sampai dengan 100 kilo. Makanya banyak yang dimatikan tapi kok tetap bayar biaya gitu kan. Mungkin ini yang dimaksudkan. Menurut Johnny kepada VOI pada hari Senin 19 April 2021 yang lalu, STI hingga saat ini juga telah memperlihatkan niat yang tidak perlu dipertanyakan karena belum melaksanakan pembayaran BHP IPFR tahun keempat 2019 dan tahun kelima 2020. Namun tetap mempergunakan secara komersial spektrum frekuensi radio pada pita 450 MHz dan hal ini tentu berdampak pada penerimaan negara. Jadi merasa negara dirugikan karena masih tetap digelar sementara ada Sampurna Telekomunikasi belum membayar tahun 2019 dan tahun 2020. Ini menurut sanggahan dari Bapak Menteri ya. Atas dasar itu Menkominfo mengeluarkan keputusan Menkominfo atau Kepmen nomor 456 tahun 2020 tentang besaran dan waktu pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun kelima pada rentang 450 sampai 457,5 MHz berpasangan dengan 460 sampai 467,5 MHz. Keputusan Menteri itu telah ditetapkan pada tanggal 25 September tahun 2020. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Menteri menetapkan besaran dan waktu pembayaran BHP IPFR tiap tahunnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000. Pembayaran wajib dilakukan di muka sebelum spektrum frekuensi radio dipergunakan untuk tiap tahunnya. Tuh.
Jadi memang agak sedikit angel. Lanjut ya bosku ya. Kemudian keberatan PT STI juga telah ditolak Kementerian Kominfo pada tanggal 12 Januari 2021 sehingga apabila gugatan baru diajukan tanggal 16 April 2021 maka gugatan telah sangat lewat waktu. Maunya itu dari tanggal 12 Januari mereka sudah menggugat, tapi ini kok sampai April, sampai tanggal 16 April, berarti kan Februari, Maret, April, dari 3 bulan rentang waktunya ya. Kemudian Joni Menteri Kominfo mengungkapkan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penerbitan keputusan Menteri 456 tahun 2020 masih berlaku dan belum pernah dibatalkan baik oleh suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun oleh suatu putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi masih berlaku ini ya. Dan Joni juga mengatakan bahwa jika gugatan PT STI dimaksud dikabulkan dapat membuat ketidakpastian iklim usaha penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia termasuk menyebabkan kerugian keuangan negara dengan tidak dibayarkannya BNPB yang menjadi kewajiban dari PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia. Meski begitu, Joni mengaku siap menerima gugatan dari PT STI tersebut, hanya saja ia belum menerima langsung panggilan dari PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Terus juga terkait informasi adanya gugatan, sampai dengan saat ini Kementerian Kominfo belum menerima rilis atau panggilan sidang dan selanjutnya Kementerian Kominfo akan mengikuti jalannya proses persidangan dengan melibatkan asistensi dan bantuan hukum dari jaksa pengacara negara. Wah, nanti ujung-ujungnya perang. Tapi nggak apa-apa ya, biarkan ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau kita orang kecil jadi kita nggak begitu penting gitu kan. Tapi minimal ini bisa menjadi pembelajaran untuk diri kita semua. Sebelumnya PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia menggugat Menkominfo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan dengan nomor perkara 102/G/2021 PT UNJKT telah didaftarkan pada Jumat 16 April 2021. Dalam petitumnya, Sampurna Telekom menggugat keputusan Menkominfo nomor 456 tahun 2020 tentang besaran dan waktu pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun kelima pada rentang 450 sampai 457,5 MHz berpasangan dengan 460 sampai 467,5 MHz PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia. PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau Net1 Indonesia merupakan penyedia layanan internet bergerak 4G LTE bagian dari Sampurna Strategic Group. STI beroperasi dengan pita rendah sehingga mampu memberikan cakupan layanan yang sangat luas. Memang kalau kita lihat ya, cakupan dari tower Net1 atau tower PT Sampurna ini sangat berbeda dengan tower-tower GSM atau seluler ya. Kalau tower seluler tuh 5 kilo harus ada tower ya, tapi kalau dari PT Sampurna ini satu tower bisa mengcover lebih dari 50 kilo jarak udara atau bahkan sampai 100 kilo. Lampung Timur ini kadangan dapat sinyalnya dari Bandar Lampung ya, dari arah sana, dari gunung apa ya, Gunung Sulah apa gunung apa gitu. Agak lupa saya. Oke, Mitra Net1, demikian dari FOI Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan menjadikan pembelajaran bahwa kalau nanti kita mau berusaha dalam bidang penggunaan frekuensi radio, kita harus bayar pajak ya untuk negara ya. Yang mau bisnis RT/RW net ya, RT/RW net itu juga tidak dilarang, diperbolehkan asal kita dalam penggunaan frekuensi udara atau frekuensi radio itu sudah terdaftar di Badan atau Balai Monitor Lokal atau Balmon. Nah, seperti itu. Didik rata-rata ya guys. Oke. Baik, jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng, dan jangan lupa juga kalau ada iklan jangan di skip ya. Biarin aja iklannya jalan ya. Yang penting tetap tonton YouTube saya. Ada 4 ya. Ada channel YouTube Bastomi bin Samsudin, ada Plasma Production Lampung Timur, Radio Rasa TV, sama channel YouTube Suara Semansa. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh and goodbye. Radio Rasa TV.